Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fiana Rakaran dengan NPM 25782115 dari kelas TRI 2D. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama saya menjelaskan uh, version control Git and GitHub. Nah, di sini apa itu version control system? Jadi itu tuh kayak untuk mencatat setiap perubahan pada file proyek yang kita kerjakan. Nah, ini nih memakai GitHub. Jadi Git adalah salah satu PCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Jadi semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga dapat memudahkan pengolahannya secara online. Dan di Git itu terdapat merge untuk menyimpan dan menggabungkan kode. Nah, pada PCS terpusat, database kita disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahannya disimpan di sana. Nah, jadi pertama-tama kita itu akan membuat repositorinya, yaitu dengan perintah git init. Kayak kita contohkan dulu ya. Moment. Nah, jadi kayak kalau output yang keluar ini ampli git repository itu berarti sudah berhasil keluar. Terus ini. Jadi kayak kita ini misalnya kita membuat 3 buah file kosong di repository kita. Lalu kita tuh bisa menuliskan perintah git status gitu. Dan kita memakai git add. Saya contohkan ya. Yang sudah saya buat. Nah, di sini kayak ini yang sudah saya buat. Kita bisa isi di repository ini, ada isinya ini. File 1, file 2, file 3. Kok nggak bisa dibuka? Nah, ini nih kayak misalnya kita pertama-tama menambahkan isi file 3, terus kita git add kalau udah di ini, terus itu kita commit, git add, commit gitu. Terus terus kita tuh bisa melihat lognya, kita tinggal ketikkan git log, nanti muncul. Terus kita di GitHub ini bisa men-tag. Jadi kayak PCS ini hanya menyimpan selisih perbedaan dan perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir. Jadi misalnya kita melakukan perubahan, kita tuh wajib git add supaya ditandain gitu, disimpan perbedaannya yang sebelumnya dengan sebelumnya. Kalau tidak disimpan, barisnya jadi warna merah dan menunjukkan baris yang dihapus dan tidak ada perubahan.
Nah, kalau warna hijau, baris yang baru kita tambah itu berubah. Nah, kita buka dulu GitHub. Ini kita bisa ngirim, kita kalau misal ingin mengirim, kita salin aja kode link yang ini. Terus kita ketikkan di command prompt git remote, masukkan kode ini. Nah, git remote at GitHub kode kita, terus git push. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan itu akan dikirim ke GitHub. Jadi dosen yang jadi bisa melihat tugas kita tanpa kita mengirimkan ulang kode-kodenya. Nah, kita juga bisa tag kayak git push, git tag misalnya lab 1, terus kita git push strip teks, nanti kekirim teksnya akan muncul di sini, kayak di sini muncul. Nah, ini akan muncul teksnya. Ini contohnya saja ya. Terus kita lanjut ke design of Python. Nah, jadi design of Python tuh kayak aturan penggunaan penulisan di Python. Jadi ada pub 8 kayak ini nih, kayak aturan kayak itu, kode itu harus cantik, terus eksplisit, simple, kompleks, readability, spesial, dan lain-lain. Ini aturan design of the Python ya. Terus PEP ini kan merupakan kumpulan pedoman. Jadi pedoman base praktik kita, deskripsi Peter dan implementasi baru. Jadi kayak PEP 8 design of Python ini kayak aturan supaya kode Python kita ini tidak acak-acakan, rapi dilihat. Terus dan juga menurut saya ya, kadang kalau acak-acakan programnya tidak membaca dan kadang error. Nah, jadi PEP 8 ini sangat berguna sih. Flag 8. Nah, ini contohnya. Ini kan kalau tidak rapi, nah harusnya kan harus ada satu baris ini selisihnya, indentasinya. Nah, ini yang benar. Terus mudah dibaca. Nah, ini juga kan susah dibaca, tidak mengerti. Jadi kita itu kayak salah satu PEP yang terpenting di programmer. Jadi kita akan lebih banyak membaca program ketimbang menulis. Jadi PEP 8 ini pedoman penulisan berkaitan dengan konsisten. Nah, konsisten pada pedoman ini penting untuk terus kapan boleh tidak menggunakan PEP 8? Jika saat menggunakan PEP 8 justru merusak kompatibilitas aplikasi. Ya, yang saya bilang tadi, kadang misalnya kita tidak sesuai, kode kita tidak sesuai PEP 8, kadang kan tidak bisa di running karena error. Nah, terus indentasi juga yang terletak di depan sebuah baris kode berperan mengelompokkan kode statement. Nah, kalau begini kan sulit dibaca ya, kayak tidak rapi. Kalau ini kan bagus dilihatnya. Terus
Kita terus ada comment flow, docstring di sini, docstring. Nah, docstring ini itu penting kayak untuk menandai penjelasan. Kita bisa memberikan penjelasan dengan kata-kata di dalam kode kita supaya memberikan instruksi, terus kita kayak menggambarkan sesuatu biar mudah aja, biar lebih lebih mudah dibaca dan mudah dimengerti saat kita melihat kode ini. Terus multi-line docstring ini bisa digunakan dalam kasus yang tidak cukup jelas dan mendeskripsikan detail. Jadi kita nih bisa kita bisa berikan kalimat-kalimat di antara ini kode-kode kita dengan tanda kutip 3 awalnya, lalu diakhiri tanda kutip 3 di akhir. Lalu kita beralih ke lab 3. Nah, jadi di lab 3 ini kita Network Automation Text Simulator tentang modul package and pip. Kita buka dulu. Model packet and pip. Nah, jadi ini nih kayak pengelompokan dan gitu. Ini nih kayak pengelompok packet and modul yang di dalam packet gitu. Terus kayak ini ya, saya kan bentar. Bisa ya. Jadi ini nih kayak lihat di sini kan di dalam folder ini ada folder lagi. Jadi itu kayak packet and module. Dalam packet tuh ada modulnya. Terus pada lab 3 ini kita tuh belajar dasar simulasi automasi jaringan. Jadi pada lab 3 ini saya akan membuat kode, buka kode yang saya buat, membuat program dasar simulasi automasi jaringan. Jadi program ini terdiri dari 2 buah file utama. Yang pertama ada main yang di luar folder NetOps. Ini nih kayak main ini berfungsi untuk menampilkan menu, terus menerima input user, menampilkan hasil dalam bentuk tabel menggunakan library tabulate. Lalu ada file checker. Nah, file checker ini digunakan untuk mensimulasikan pengecekan status perangkat jaringan.
Uh, Fitur pada lab 3 ini terdiri dari ada check router, check switch, output tabel sederhana saja. Terus status perangkat ini masih dibuat secara acak menggunakan random up down ini random up down karena masih berupa simulasi dasar. Terus konsep yang digunakan itu ada function, modular programming, penggunaan library, dan input output sederhana. Hanya itu kalau lab 3. Ada fungsi main, ini untuk perulangan, untuk dimasukkan menu. Terus ini menu-menunya kan ada 3 pilihan. Terus ini headernya. Lalu lab 4, kita lihat lab 4. Nah, jadi pada lab 4 yaitu string list method dan expression, kita ini mengembangkan simulasi otomasi jaringan yang telah kita buat pada lab 3 yang tadi, kode yang 3. Terus dalam taktik otomasi jaringan sesungguhnya kita script otomasi harus memiliki dasar perangkat, yaitu inventory. Terus kita akan menambahkan fitur untuk membuat format input nama perangkat atau IP address menggunakan manipulasi string. Jadi pada lab 4 ini program dikembangkan menjadi lebih interaktif. Jadi saya menambahkan inventory perangkat, riwayat aktivasi, validasi input, dan exception handling. Jadi kayak penambahan fitur user ini bisa menambahkan perangkat, terus bisa kita buka dulu, menambah perangkat. Nah, bisa menambah perangkat, bisa memilih perangkat, dan melihat riwayat pengecekan. Riwayat pengecekan, menampilkan riwayat aktivasi otomasi jaringan. Terus data ini nih disimpan di dalam list. Nah, ini list ini. Data perangkat disimpan dalam list ini. Register device, sedangkan riwayat aktivasi ini disimpan di task history. Nah, pada lab 4 ini juga ditambahkan simulasi kegagalan koneksi Python menggunakan try except. Jadi program memiliki kemungkinan timeout sebesar 20%. Nah, 20%. Konsep yang dipakai ini ada list management, exception handling, validasi input, dan logging sederhana. Hanya itu di lab 4. Lalu kita ke lab 5.
pada lab 5 ini, yaitu kita buka slide dulu. Nah, pada lab 5 ini kita melakukan refactory restrukturasi kode. Jadi pada aplikasi simulator kita, paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman objek atau OP. Kita akan mendesain sebuah blueprint kelas untuk perangkat jaringan dengan OOP, data perangkat seperti hostname dan IP. Hal ini membuat kode kita menjadi lebih struktur, rapi, dan mudah dikembangkan untuk skenario otomasi berskala besar. Jadi pada bab 5 ini kita sudah mulai menggunakan konsep OOP. Saya di sini kemarin sudah membuat kelasnya, yaitu kelas net di device. Nah, tadi kan checker, sekarang pindah ke device ya. Nah, jadi ini kayak parent kelasnya. Di sini saya membuat parent kelas, yaitu dengan nama network device. Jadi setiap perangkat sekarang direpresentasikan sebagai objek. Terus kelas ini memiliki atribut. Atributnya ada hostname, IP, status, dan memiliki metode check status. Ini metodenya check status. Terus peluang timeoutnya juga 20%. Jadi keuntungan kita menggunakan OOP tuh kayak dengan OOP kode kita menjadi rapi dan mudah dikembangkan. Terus program juga lebih realistis karena setiap perangkat ini memiliki data dan fungsinya sendiri. Jadi konsep OOP ini ada, ini kan parent kelasnya nih. Ada kelas tadi, objek, konstruktor, metode di device tadi. Mungkin hanya itu yang di lab 5. Kayak kelas ini kita digunakan untuk mensimulasikan sebuah perangkat jaringan seperti router dan switch. Jadi setiap objek dari kelas ini memiliki atribut utama berupa hostname, IP, dan status perangkat. Terus ini atributnya kita, konstruktornya. Untuk ini konstruktornya ya, maaf. Jadi metode ini akan berjalan saat objek ini dibuat. Dia mempunyai hostname, mempunyai IP address, mempunyai statusnya unknown. Terus ini timeout randomnya 20% peluangnya. Tapi jika tidak turn off, dia akan mencetak random up down. Terus pada tab 6 lab 6 Nah, jadi pada sesi ini kita penerapan levelnya lanjutan dari program OOP tadi yang kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua perangkat jaringan, tapi kita akan membangun hierarki inheritance. Kayak parent class network device ini akan dirancang untuk menurunkan sifat ke child class yang lebih spesifik, yaitu ada router device dan switch device. Sebuah kontrol kelas yang dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam mengelola daftar inventory perangkat secara terpusat. Kita lihat kode yang telah saya buat di sini. Di sini kan ada, nah di lab 6 ini sudah menambahkan file manager. From import, nah kita import ini di mainnya, kita di device dulu.
Jadi di device tadi kan hanya satu kelasnya ya, hanya network device. Nah ini nih kita sebut parent classnya. Terus parent class ini ada child class. Child classnya ini router device yang parentnya network device. Terus ini switch device-nya juga parent class. Parent class in network device mewariskan semua atributnya ke child class, kayak konstruktornya juga diwariskan. Terus ada hostname IP-nya juga diwariskan ke router device dan switch device. Jadi kayak setiap child class yang ini memiliki metode cek status juga, cek status sendiri ya. Jadi router ini menampilkan informasi routing, OSPF aktif dan jumlah routers. Terus sedangkan di switch ini menampilkan status STP dan jumlah VLAN aktif. Nah, pada lab 6 juga ini ditambahkan kelas Python Network Manager. Nah, di sini manajernya di manager Jadi network manager di lab 6 ini berfungsi sebagai pengelola seluruh perangkat jaringan di program. Terus berfungsi untuk menyimpan perangkat, mengecek status perangkat, menyimpan riwayat pengecekan, menambah device, terus cek semua perangkat, terus melihat semua riwayat dan bisa menampilkan hasil monitoring. Jadi bisa dibilang network manager adalah pusat kontrol dari sistem otomasi jaringan. Dan juga unitnya jadi sebagai inisialisasi data awal manager. Nah, tadi kan save register device-nya dan save task story tadi di main. Sekarang sudah pindah ke manager. Nah, ini dia sudah dibilang sudah manager, pindah ke manager, network manager, tidak lagi di main. Semuanya otaknya ada di manager. Kan jadi di manager ini bisa menyimpan semua perangkat, terus menyimpan riwayat pengecekan, begitu. Terus lab 7. Jadi di lab 7 ini kita buka dulu slide-nya lab 7. Nah, pada lab 7 ini pemahaman konsep Python ini tingkat lanjut dan akan diuji menambahkan 3 fitur baru dalam simulator custom execution yang akan digunakan untuk merancang respon pemulihan berdasarkan jaringan. Nah, jadi ada closure untuk memanfaatkan dan membuat factory function penamaan perangkat otomatis berdasarkan lokasi terakhir. Generator akan digunakan untuk membuat fitur pencarian perangkat bermasalah. Jadi di lab 7 ini program dikembangkan menggunakan fitur Python yang lebih advance. Ada fitur baru yang ditambahkan di sini, ada closure.
ada closure, ada factory function, fungsi factory, terus ada generatornya, terus ada custom exceptionnya. Jadi fungsi closure dan jadi di sini fungsi closure dan factory functionnya ini kayak saya membuat factory function, yaitu hostname factory yang ini, untuk menghasilkan hostname otomatis kayak GKB router 1. Terus function ini menggunakan konsep closure juga. Nah, terus pada lab 7 ini terdapat generator. Terdapat fungsi generator untuk mencari perangkat bermasalah satu-satu, kayak kita carinya satu-satu. Kalau sudah ketemu nanti kita tekan enter, kalau ada lagi kita enter. Dan kalau sudah habis tidak bisa lagi baru di enter, nanti akan tulisannya tidak ada lagi perangkat. Jadi ini kayak untuk mencari perangkat yang bermasalah saja. Atau mau kita coba? Contohnya, kita pakai ini aja untuk contoh. Mengerti banget ini namanya gimana. Kayaknya kita jalankan di lab 8 saja ya, soalnya ini kayak error. Saya
saya kurang mengerti memakai Pixcode ini. Saya memakai Sublime. Jadi menurut saya hasil dari program akhir ini sudah memiliki fitur inventory perangkat, terus monitoring perangkat juga ada, terus bisa logging aktivitas, terus bisa tethering perangkat, bisa simulasi router VLAN, terus bisa juga error handling, dan kita bisa mencari perangkat yang bermasalah. Di sini sudah ada. Video kali ini saya akan mempresentasikan mini project UTS saya, yaitu simulasi otomasi jaringan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi program ini menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OP, dan beberapa konsep Python Essential 2 itu seperti inheritance, except handling, generator, lambda, closure, file handling, dan modular programming. Lalu project saya terdiri dari 3 file utama, yaitu ada device, manager, dan main npm.py. Jadi program ini digunakan untuk mensimulasikan proses monitoring perangkat jaringan seperti router dan switch. Kayak user ini dapat menambahkan perangkat, mengecek status perangkat, melihat riwayat, dan mencari perangkat yang bermasalah, dan membuat laporan insiden jaringan. Jadi pada file device ini saya digunakan untuk mendefinisikan struktur objek perangkat jaringan. Pada file ini saya membuat custom exception, parent class, child class, inheritance, dan polymorphism. Nah, di sini device. Ini file device saya. Pada bagian awal ini saya membuat custom exception. Jadi tujuannya agar program ini memiliki error khusus untuk simulasi jaringan. Contohnya device timeout error. Ini digunakan ketika perangkat tidak merespon. Lalu authentication error ini digunakan ketika login SSH gagal. Jadi dengan membuat exception sendiri, program ini menjadi lebih realistis seperti kondisi di dunia jaringan sebenarnya. Lalu di sini ada parent class. Di sini ada parent class. Nah, kelas ini digunakan sebagai dasar untuk sebuah perangkat jaringan. Lalu di dalamnya ada konstruktor yang terdapat atribut. Jadi hostname ini untuk menyimpan nama perangkat, IP address ini untuk menyimpan IP perangkat, lalu status ini untuk menyimpan status koneksi perangkat. Saat objek dibuat, status awal otomatis menjadi unknown. Lalu di sini ada metode check status. Saya membuat metode def
cek status self ini digunakan untuk mensimulasikan pengecekan jaringan. Nah, di dalamnya ini ada error. Artinya program akan memilih kondisi secara acak. Jadi bisa timeout, authentication, success. Nah, jika timeout, dia akan keluar ini. Jadi program ini akan menghasilkan exception khusus. Tapi jika authentication-nya gagal, dia akan mengeluarkan ini, credential SSH ditolak. Nah, tapi jika berhasil akan keluar ping oke. Jadi konsep yang saya digunakan di sini kayak random module, exception handling, tracer, exception, terus return value. Nah, inheritance pada router dan switch ini inheritance, turunan dari network device. Nah, ini parentnya, ini child classnya. Jadi kedua kelas ini mengurusi network device. Nah, lalu pada bagian ini yang super init hostname IP address ini itu digunakan untuk mengambil konstruktor dari parent class. Jadi router dan switch ini otomatis memiliki hostname, IP, dan status tanpa kita menulis kode ulang. Terus ada polymorphism. Nah, saya melakukan override method di cek status. Di sini ada cek status teman. Nah, ini juga cek status. Jadi method parent tetap dipanggil menggunakan super, kemudian ditambahkan fitur khusus router sepertinya. Terus program itu jadi menghasilkan simulasi status routing OS VF, lalu jumlah router, sedangkan switch itu menampilkan status STP dan jumlah VLAN aktif. Jadi di sini saya menerapkan inheritance, polymorphism, dan method overriding pada device. Lalu pada file manager ini digunakan untuk mengelola seluruh perangkat jaringan. Nah, jadi pada file ini saya membuat kelas network manager. Kelas ini bertanggung jawab kayak untuk menyimpan perangkat, melakukan pengecekan, menyimpan history, membuat laporan insiden. Nah, pada konstruktor yang ini saya membuat list perangkat, list riwayat pengecekan. Jadi set registered device ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek device, sedangkan task history ini digunakan untuk menyimpan monitoring. Ini. Lalu saya ada metode device. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menambahkan objek perangkat ke list. Jadi saat user ini menambahkan router atau switch, objek dibuat, objek dikirim ke manajer, lalu manajer ini menyimpan ke objek.
saya menggunakan list, append, nah dan parameter objek. Lalu ada metode check all device. Nah, di for dev in self register device ini, yang ini nih program melakukan looping seluruh perangkat. Nah, lalu di sini kemudian resolve dev check status ini, program ini memanggil metode polymorphis sesuai tipe objek. Jadi jika objek router, metode router dijalankan. Jika objek switch, metode switch dijalankan. Lalu ada di sini ada exception handling. Ini saya memakai try dan except. Jadi jika perangkat timeout, dia akan mengeluarkan print ini. Dan jika authentication-nya gagal, dia akan mengeluarkan yang tulisan ini action. Di sini saya ini menerapkan try except, custom exception, debugging logic. Lalu saya menyimpan log otomatis. Di sini. Nah, kemudian file write ini artinya seluruh hasil monitoring disimpan ke file txt. Jadi konsep yang digunakan itu ada file handling, append mode, auto logging. Terus ada saya menggunakan library tabulate. Saya menggunakan tabulate from tabulate untuk membuat outputnya tabel lebih rapi. Lalu ada fungsi source history. Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan history monitoring. Jadi program mengambil seluruh data dari self task history. Kemudian ditampilkan kembali menggunakan tabulate. Terus ada generator function. Nah, di sini saya menggunakan generator. Yang ini generatornya. Lalu di dalamnya terdapat yellow. Jadi generator ini digunakan agar pencarian error dilakukan satu persatu dan lebih hemat memori. Di file main nanti user dapat menekan enter untuk mencari error berikutnya. Lalu ada lambda dan filter. Jadi pada metode generate incident report saya menggunakan lambda dan filter. Ini contohnya. Jadi artinya program ini mengambil log yang gagal saja. Ini digunakan untuk membuat laporan insiden jaringan otomatis. Lalu di file main 25782115.py merupakan file utama program. Ada import modul. Ini import modul.
Nah, saya melakukan modular programming dengan memisahkan program ke beberapa file. Terus ada closure dan factory function. Saya menggunakan closure. Lalu kemudian inner functionnya itu generate name yang ini. Jadi function ini digunakan untuk membuat host name otomatis. Contohnya ini GKB namer. Jadi konsep closure ini digunakan agar variabel kode lokasi tetap dapat diakses oleh inner function. Lalu ini ada fungsi header biar menampilkan header program. Ada nama saya ini nanti muncul. Terus fungsi main while true. Jadi program ini bakal berjalan terus menerus sampai user ini keluar. Di sini kan ada menunya, tambah perangkat, cek status router, cek status switch, lihat riwayat, cari perangkat bermasalah, cetak laporan insiden jaringan, dan keluar. Nah, di sini ada input validation. Kayak saya menggunakan try pilihan input pilih menu. Jadi jika user salah input, program ini tidak crash. Nah, dia akan keluar output seperti input harus angka jika tidak sesuai. Lalu penambahan device. Saat user memilih menu 1, device router hostname IP atau device switch device hostname IP. Program ini membuat objek berdasarkan pilihan user. Kemudian manager add device. Jadi objek ini dikirim ke manager. Lalu ada generator main. Generator manager. Ini ada generator manager. Terus ada log error. Jadi program ini mengambil error satu persatu. Ini contoh implementasi generator secara nyata. Ini. Jadi saya ini menggunakan dalam project ini saya menerapkan OP, inheritance, polymorphism, encapsulation, exception handling, generator, lambda, closure, file handling, modular program, dan looping. Ada terus conditional statement, list, debugging, dan best practice. Nah, lalu kita akan tes dulu, kita jalankan dulu. Kita buka. Python main 257821.py. Nah, di sini muncul headernya. Tulis judulnya simulasi automasi jaringan atau OP. Ada nama saya Fernando Karen dan NPM saya. Nah, di sini menu utama.
dia muncul 7 menu. Di sini saya pertama akan menambahkan perangkat, tambah perangkat. Jadi saya ketik 1, enter. Nah, di sini diberi pilihan router atau switch. Jadi saya akan router. ID-nya 101. IP address 192.168.110. Nah, sukses. Perangkat GKB router 101 berhasil ditambahkan. Lalu saya tambahkan lagi 1 switch. ID-nya 102 berapa ya, 192 168 120. Lalu saya akan cek routernya, yang router. Nah, sukses. Cek switch. Pilot. Ini output yang keluar. Jadi tabelnya rapi karena saya pakai tabulet. Ping oke. Kalau paklet authenticity error. Coba cek lagi. Kita cek berulang. Kan bisa pilot sukses. Dia tidak menentu. Dan kita cek riwayat. Nah, kita cari perangkat yang bermasalah. Kita lihat ini pilot ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah muncul 6 yang perangkat bermasalah? Kita cek, pilih menu. 1 pilot, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar. Jadi dia sudah membaca mencari perangkat yang bermasalah. Nah, kalau tidak ada perangkat yang bermasalah lagi, pencariannya selesai. Lalu saya akan cetak laporan insiden. Ini Pak hasil laporan selesai dicetak. Ada 16 insiden. Coba kita keluar. Nah, bentar. Saya mau cek di sini. Nah, di sini muncul dia. Berarti berhasil program yang saya buat. Lalu kita keluar. Program selesai. Nah, di sini kan pada bagian ini pada bagian B ini akan ada refleksi dan tantangan. Jadi ada pertanyaan, materi apa yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam program dan jelaskan kegunaan pada tugas ini. Jadi materi yang paling berkesan bagi saya selama ini perkuliahan adalah OOP. Jadi awalnya saya kira itu susah dan ribet, tapi jika sudah dipelajari ternyata sangat membantu supaya program kita itu rapi dan tidak berantakan. Saya jadi lebih paham fungsi kelas, objek, dan pembagian file dalam program. Lalu, nomor 2, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang dilakukan untuk melakukannya. Jadi, materi yang menurut saya yang sulit adalah inheritance, generator, dan exception handling. Jadi di awal saya ini sering bingung, kenapa harus pakai super.
Terus juga bingung cara kerja Yale pada generator. Kadang program ini error, tapi saya tidak tahu letak salahnya di mana. Lalu selain itu saya juga sempat kesulitan saat menghubungkan file device, manager dan main. Kadang muncul error import, kadang objek tidak terbaca atau program ini berhenti sendiri karena salah penulisan kode. Jadi untuk mengatasinya saya biasanya mencoba membaca ulang error yang muncul sih. Terus saya cari di contoh di internet, terus saya cari-cari info di AI kenapa ini bisa error. Terus saya ini mencoba memperbaiki kode itu sedikit demi sedikit sampai program saya ini bisa berjalan. Lalu ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum program jaringan satu. Menurut saya kendala lain selama praktikum adalah debugging. Nah, jadi menurut saya debugging ini cukup menguras waktu ya, karena typo kecil saja ini bisa membuat program error semua. Tapi di situ saya lebih belajar, lebih teliti saat menulis kode. Terus saya juga belajar kalau membuat program itu tidak bisa langsung bagus dalam sekali coba. Jadi harus dicoba berkali-kali sampai berhasil. Uh, Terus menurut saya dari project ini saya merasakan kemampuan coding saya lebih berkembang dibandingkan sebelumnya, karena saya jadi lebih paham membuat program yang lebih terstruktur dan terbagi ke beberapa file. Jujur saya waktu pertama kali masuk semester 2 ini bingung, kayak ini harus ngapain, tapi karena saya berusaha untuk mau belajar, jadi saya harus mengikuti alurnya.